Selamat datang kembali di channel Andi Penjelajah Alam dalam konten menceritakan cerita. Ini adalah cerita turun-temurun yang diceritakan oleh kakek-kakek kami dahulu. Asal-usul nama daerah di wilayah Tulung Agung dan asal-usul kejadiannya. Cerita diawali dari perguruan Pacet. Pada zaman pemerintahan Majapahit, hubungan antara daerah pedalaman sangat sulit, sehingga keamanan di sebelah selatan Sungai Brantas tidak dapat dikuasai. Sering di sana sini timbul pemberontakan. Pada waktu itu, berdirinya perguruan-perguruan sangat besar manfaatnya bagi kepentingan raja. Selain mengajarkan ilmu kanuragan, para guru umumnya juga merupakan mata-mata dari perguruan negara. Demikian juga hubungannya dengan perguruan yang ada di Dukuh Bonorowo, yaitu dekat campur darat, yang terkenal dipimpin oleh seorang yang sakti mandraguna bernama Kiai Pacet. Kiai Pacet adalah guru besar di perguruan Pacet. Beliau mengajarkan ilmu Joyo Kawijayan. Beliau mempunyai murid-murid pilihan, di antaranya adalah Pangeran Kalang dari Tanggulangin, Pangeran Bedalem dari Bedak, Pangeran Menak Sopal dari Kadipaten Trenggalek, Kiai Kasan Besari dari Dukuh Tunggul, Kiai Singo Taruno dari Dukuh Ploso Kandang, Kiai Sendang Gumuling dari Desa Mbono, dan Pangeran Lembu Peteng dari Majapahit yang merupakan murid baru beliau. Pada suatu hari, Kiai Pacet mengadakan pertemuan dengan murid-muridnya. Pada pertemuan itu, selain memberikan wejangan-wejangan ilmu, Kiai Pacet juga menceritakan bahwa di antara murid-muridnya ada yang diam-diam mendirikan paguron. Pada pertemuan itu, Kiai Kasan Bersari merasa tertusuk perasaannya dikarenakan dia sendirilah yang mendirikan paguron, sebagaimana kata sindiran yang telah diucapkan di hadapannya dengan terus terang oleh sang guru tersebut. Dengan tanpa pamit, seketika itu juga Kiai Kasan Besari meninggalkan tempat pertemuan itu. Dengan kepergian Kiai Kasan Besari yang tanpa pamit itu, Kiai Pacet lalu menyuruh dua orang muridnya, yaitu Pangeran Kalang dan Pangeran Bedalem, untuk menasihati Kiai Kasan Besari agar menyadari diri dan mau kembali ke Bonorowo untuk tetap menjadi murid Kiai Pacet. Apa sebab Kiai Pacet menunjuk kedua murid tersebut? Karena beliau juga mengerti bahwa Pangeran Kalang dan Pangeran Bedalem diam-diam juga menjadi murid Kiai Kasan Besari. Dengan keberangkatan dua orang murid tersebut, maka
Kiai Pacet berpesan kepada murid-murid yang lainnya supaya mereka mau tetap di Ponorogo untuk melanjutkan pelajarannya. Kemudian Kiai Pacet meninggalkan tempat tersebut menuju sebuah tempat, yaitu sebuah gua, dan di sana beliau mengadakan semedi. Yang ditugaskan mengawasi di luar gua adalah Pangeran Lembu Peteng. Di tempat lain, Kiai Kasan Besari yang hatinya merasa tersinggung dan masih dalam keadaan marah terhadap gurunya, beliau kedatangan dua orang utusan dari Ponorogo, yaitu Pangeran Bedalem dan Pangeran Kalang. Dalam pertemuan itu, Pangeran Bedalem mengatakan bahwa dia tidak akan mencampuri urusan Kiai Kasan Besari dengan Kiai Pacet, dan dia berpamitan untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Bedak. Namun sebaliknya, Pangeran Kalang malah membujuk Kiai Kasan Besari untuk diajak memberontak dan membunuh gurunya. Setelah berunding masak-masak, maka berangkatlah mereka berdua ke Ponorogo dengan tujuan membunuh Kiai Pacet. Ketika sampai di perguruan Pacet, mereka tidak menemukan Kiai Pacet di sana. Kemudian mereka berdua menuju gua tempat semedi Kiai Pacet. Pada waktu Kiai Kasan Besari dan Pangeran Kalang secara diam-diam masuk ke dalam gua tempat Kiai Pacet bersemedi dengan tanpa diketahui oleh pihak yang mengawasi, maka kedua orang itu merasa sangat terkejut karena dalam penglihatannya mereka telah berjumpa dengan seekor singa yang siap menerkam keduanya. Kiai Kasan Besari dan Pangeran Kalang cepat-cepat keluar dari gua dan lari tunggang langgang. Konon diceritakan, setelah kedua orang itu melarikan diri, maka Kiai Pacet memanggil Pangeran Lembu Peteng yang berjaga di luar gua. Kemudian Pangeran Lembu Peteng ditanyakan oleh Kiai Pacet sedang mendengarkan apa ketika beliau sedang bersemedi. Pangeran Lembu Peteng menjawab bahwa ia tadi telah mendengar suara geluduk. Dan setelah dilihat, ternyata beliau menyaksikan bahwa Kiai Pacet memegang cahaya yang kemudian cahaya tersebut diberi nama Kiai Geleduk. Tempat Kiai Pacet bersemedi itu kemudian diberi nama Geleduk. Pada saat ini Geleduk menjadi wilayah yang sangat ramai, yaitu Simpang 4 Geleduk yang berada di sebelah barat Terminal Gayatri Tulung Agung. Bagaimanakah kisah selanjutnya setelah Kiai Kasan Besari dan Pangeran Kalang lari? Dan apa kemudian yang dilakukan oleh Kiai Pacet setelah semedi tersebut? Nantikan kisah selanjutnya dari asal-usul nama daerah-daerah di Tulung Agung, bagian yang kedua.
Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah yang ada di kota Tulung Agung. Jika ada kekeliruan atau versi lain dari kisah ini, saya mohon untuk mengoreksi di kolom komentar agar menambah wawasan sejarah kita.